Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha sehingga kaki menjadi lemes. Memang tujuan dari pijat urut ini adalah yang pertama melemaskan otot, yang kedua memperlancar peredaran darah dan hormon, serta yang ketiga merupakan upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan di samping itu juga bisa sebagai refleksi saraf. Setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi. Hal ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini benar-benar nanti efektif. Tak lupa telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan memijat pada titik-titik tertentu permukaan kulit kaki, maka akan menstimulir saraf ya, yang berhubungan dengan organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa terstimulasi dan normal kembali. Kemudian jari kaki ditarik-tarik setelah dipijat-pijat dan sela jari dipijat-pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan ya, sambil diberikan treatment ya di sekitar pinggang ya, sehingga sekaligus nanti akan merelaksasi pinggang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Di samping yang sudah saya sebutkan tadi, pijat urut ini juga bisa merupakan sarana ya untuk memberikan nutrisi pada kulit dan membersihkan kulit ya, membersihkan permukaan kulit dari kotoran. Jadi apabila Anda dipijat dengan pijat urut itu ya, bisa mendapatkan multifungsi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi nanti kaki yang kaku ya, atau mungkin sering kesemutan atau kram nanti bisa sembuh ya. Peredaran darah yang tidak lancar akan menjadi lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita khususnya pada kaki nanti bisa terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Hal itu sering dikatakan semacam detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai biasanya dengan mencret ya,
badan setelah dipijat itu justru sakit semua, buang air kecil secara berulang-ulang, serta tidur berkepanjangan. Hal tersebut tidak perlu khawatir dan tidak apa-apa, serta tidak perlu diobati karena itu merupakan proses detoksifikasi atau pengeluaran racun. Kaki kanan terus dipijat secara berulang-ulang ya, seperti halnya pada kaki kiri ya, hingga benar-benar nanti kaki menjadi lemes ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat lagi ya, tetap arahnya dari pangkal kaki sampai ke lutut ya. Dan kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti pada kaki kiri. Pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat dengan jari jemari kita, dan kemudian jari kaki dipijat sambil ditarik-tarik, serta sela-sela jari kaki dipijat-pijat. Kemudian setelah itu dilipat ke depan dan dipijat lagi ya. Setelah diberikan treatment ya, seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kita lakukan pemijatan terus secara berulang-ulang sehingga nanti pegel atau kemeng-kemeng ya, yang utamanya pada kaki nanti akan sembuh. Peredaran darah nanti juga akan menjadi lancar. Nah, kemudian setelah itu ya, kedua kaki dilipat ke depan secara bersama-sama dan dipijat lagi sambil dilipat, diberikan efek kretek ya. Setelah itu dilakukan pemijatan bagian pantat ya. Ya, caranya pantat dipijat secara berulang-ulang ya, sehingga pantat yang mula-mula kaku ya, nyeri akan menjadi lemes ya, dan enak kembali ya. Ingat pada pantat ini ya adalah poros dari kaki, banyak aktivitas dilakukan di sekitar pantat ini ya. Merupakan pusat pergerakan ya. Nah, perlu kita treatment agar nanti pantat bisa normal kembali ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi. Ada orang yang suka dengan pemijatan yang ringan, sedang, dan bahkan ada pula yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda. Oleh karena itu perlu ditanya ya, pijatan mana kira-kira yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Apabila dirasa ya pemijatan ini kurang keras, si pemijat bisa menggunakan siku tangan kanan
Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada seputar pantat pada khususnya ya. Hal ini akan menambah kekuatan pemijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Sehingga otomatis pantat yang pertama mengalami pegel-pegel ya, sakit semua nanti akan tersolusikan ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di sekitar pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang tersebut terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya, agar bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa sembuh dengan cara seperti ini. Selain daripada itu, sumsum tulang belakang khususnya juga merupakan pusat produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu, pemijatan ini juga bisa menstimulasi sehingga produksi sel-sel darah merah nanti bisa normal ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Tak lupa untuk daerah punggung mana sering terasa nyeri, ngilu, bahkan kesemutan, nanti juga akan sembuh dengan cara seperti ini ya. Pemijatan ini bisa efektif dan terasa enak ya, sehingga benar-benar diharapkan tubuh nanti bisa relaksasi. Harus dipastikan tidak ada yang terlewatkan ya, semua area khususnya dari pinggang sampai ke punggung nanti bisa terpijat semua ya. Ini sekaligus menjawab bahwa pijat urut ini harus melepas pakaian dan dipijat dengan sarana minyak. Mainan minyak ini bisa membuat licin permukaan sehingga mengurangi gesekan antara permukaan kulit dan permukaan tangan si pemijatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya,
Siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela-sela atau sendi tulang belikat ya. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Sekaligus kemeng-kemeng ataupun sakit di sekitar situ akan bisa sembuh. Samping itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa minyak yang dipakai ini bisa menambah nutrisi bagi kulit ya, dan merupakan sarana pembersihan kulit. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat, kemudian dipijat-pijat khususnya pada sendi tulang belikat ya. Setelah itu dilanjut dengan tangan kanan juga dipijat dengan cara yang sama ya. Perlu diperhatikan sendi tulang belikat itu diberikan pijatan sehingga akan terasa enak sekaligus nanti akan rileks ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Pijat terus sampai berulang-ulang ya, sehingga tubuh menjadi lemas ya. Tubuh menjadi lemas. Arahnya ya selalu dari bawah ke atas ya. Terus kita berikan pijatan termasuk dengan menggunakan siku tangan ya, dimana memang pemijatan ini harus dikonfirmasi ya, sehingga pasien mendapatkan pijatan yang tepat. Kemudian setelah itu ya tangan kiri dilipat ya, dan tangan kanan dilipat bergantian ya. Kemudian si terapis ya menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat khususnya bagian punggung ya. Sehingga dipastikan pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, sehingga pinggang sampai punggung nanti akan lemes ya. Terus kita lakukan pemijatan ya, teliti dan seksama ya. Pangkal kepala atau tepuk atau punggung bagian belakang kita berikan pijatan, dan kita berikan pijatan seperti ini ya, dengan kedua siku tangan ya, kita lipat 90 derajat dan kita tekankan ya. Kemudian dilanjut ke pemijatan bagian kepala, masih dalam posisi tengkurap ya, karena nanti ada pemijatan bagian kepala tapi posisi terlentang. Caranya kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik dengan lembut ya, kemudian telinga ditarik ya. Hari ini merupakan upaya untuk relaksasi saraf ya.
agar saraf khususnya ada di kepala ya nanti akan terstimulasi dan organ-organ yang mengalami kelainan nanti bisa sembuh ya. Cara ini sangat efektif untuk penderita migrain dan vertigo ya. Pengalaman saya dengan dipijat seperti ini bisa menyembuhkan migrain dan vertigo. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu dipalingkan ke kiri dan ke kanan ya. Kepala dipalingkan ke kiri dan ke kanan dan dilakukan pemijatan samping kepala ya. Mulai dari tulang pelipis bagian pipi ya, kita lakukan pemijatan, dan juga ke arah sebaliknya. Dan setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya masih dalam posisi tengkurap, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga tangan ataupun lengan yang biasanya terdapat akumulasi asam laktat nanti bisa terusir dari tubuh kita, khususnya pada daerah tangan ya. Mana asam laktat ini merupakan biang keladi kecapean. Apabila terjadi akumulasi asam laktat di tubuh kita, maka tubuh akan terasa capek dan berujung pada demam. Dan telapak tangan juga diberikan pijatan tertentu, yaitu pemijatan refleksi. Caranya, telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita, serta sela-sela jari dipijat-pijat, serta jari dipijat sambil ditarik-tarik lembut ya. Itu merupakan sarana pijat refleksi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dalam posisi istirahat, kemudian dipijat sendi tulang belikatnya ya. Ini biasanya akan terasa enak ya, dan ada kayak efek kayak kesetrum gitu. Dilanjut pemijatan tangan bagian kiri ya, atau tangan kiri. Caranya sama seperti pada tangan kanan ya. Kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang. Dari pengalaman saya banyak ya mendapat keluhan ya, sakit di seputar tangan, mulai dari kemang-kemang, sering kesemutan ya, ataupun sakit ngilu atau linu ya. Oleh karena itu, dengan dipijat semacam ini maka akan sembuh ya segala keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi. Telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya, dengan cara yang sama ya. Kemudian setelah itu di tangan kiri dilipat ke belakang dan dipijat-pijat pada sendi tulang belikat. Selanjutnya langkah yang
kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga kaki nanti akan lemes, peredaran darah akan lancar, terus asam laktat akan terusir dari kaki tersebut, serta pemijatan ini merupakan sarana untuk memberikan nutrisi dan pembersihan kulit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat dan dipijat lagi seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan demikian pemijatan pada kaki itu akan efektif ya. Setelah itu diolahragakan ya. Caranya kaki di kanan ditarik ke depan, digerak-gerakkan ya, semacam diolahragakan, serta sendi-sendi dilemaskan dengan cara seperti ini ya. Otomatis nanti sendi akan mengalami relaksasi dan kaku-kaku pada sendi nanti juga akan sembuh. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan pada kaki kiri. Caranya sama. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk daerah sendi itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya, sehingga akan mempengaruhi ya normalnya produksi cairan sendi yang dinamakan cairan sinovial ya pada sendi itu, khususnya nanti cairan akan normal, tidak kurang ya. Apabila cairan pada lutut itu kurang, maka akan mengakibatkan sakit ngilu ya. Dan setelah itu kaki kiri diangkat dan dipijat seperti halnya pada kaki sebelah kanan, masih dalam posisi telentang ya. Dan setelah itu kita tarik ke depan dan kita olahragakan biar lemas ya, baik kaki, baik otot maupun persendiannya ya. Dan setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi seperti ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya ya, kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga dipastikan kaki nanti akan lemas ya. Bagian sendi lutut kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Jangan lupa pangkal paha kita pijat-pijat juga ya, seperti ini untuk memberikan relaksasi. Kita pijat terus secara berulang-ulang ya. Dan setelah itu kedua kaki diangkat ke depan ya. Kita olahragakan biar lemas ya, mulai dari otot maupun persendian maupun daerah pinggang, bahkan sampai ke punggung itu akan terrelaksasi. Dan setelah itu kita lipat dan kita berikan penekanan seperti ini.
Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Caranya dengan gerakan pemijatan dengan gerakan memutar lebih dahulu atau semacam spin ya. Kemudian kita berikan solusikan ya, bagian-bagian perut yang mengalami permasalahan. Caranya seperti yang Anda lihat pada ini ya. Dan pemijatan perut ini merupakan upaya untuk diet ya. Jadi dengan dipijat semacam ini bisa melarutkan akumulasi lemak yang terdapat pada bawah kulit perut, sehingga nantinya lemak akan terurai dan perut tidak akan buncit ya. Sehingga perut menjadi singset ya. Dengan cara rutin semacam itu ya, maka pijatan perut ini juga bisa merupakan upaya untuk diet. Dan yang perlu diperhatikan ya, kita harus bijaksana dalam memijat perut, karena di dalam rongga perut ini banyak organ-organ tubuh yang vital dan sensitif ya. Jadi memijat perut dilarang sembarangan memijat perut apabila tidak diperlukan ya. Segar, langsing, dan keluhan di dalam perut akan sembuh. Setelah itu dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya masih dalam posisi telentang tadi. Kedua tangan direntangkan ya, tangan kiri, tangan kanan direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya. Perhatikan minyak harus cukup. Apabila minyak kurang nanti bisa mengakibatkan memar ya. Misalkan terasa sakit ya. Untuk daerah pangkal lengan itu diberikan pijatan. Itu yang capek-capek dan batuk karena capek nanti juga bisa akan sembuh dengan cara dipijat dari sini ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada buku ini. Untuk itu silakan dipraktekkan pemijatan ini ya, agar Anda sendiri bisa memijat pasangan sendiri dan tanpa bergantung pada orang lain ya. Terutama apabila Anda tidak rela apabila yang memijat laki-laki ya, mungkin tabu atau alasan lain dan sebagainya ya. Mungkin Anda akan menambahkan atau berpendapat agar sempurnanya konten ini, maka silakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka dipastikan YouTube akan menghapus komentar Anda ya. Oleh karena itu, silakan sampaikan komen Anda, pendapat Anda dengan norma-norma yang juga sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Maka nanti kami secara berkala akan menanggapi segala komen, pertanyaan ya, ataupun mungkin semacam koreksi Anda ya. Sekali lagi, nanti batuk akibat kelelahan dan nyeri pada pangkal lengan nanti akan sembuh ya, dengan cara seperti ini.
Di samping itu asam laktat yang terakumulasi di bawah ketiak itu ya, itu nanti juga akan terurai ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan yang keluar berupa urin. Makanya nanti akan sering pipis ataupun keringat. Nanti keringat Anda akan lebih banyak keluarnya dan sebagainya. Dan apabila setelah dipijat terasa sakit, justru lumrah atau kemeng semua, itu merupakan upaya detoksifikasi, merupakan upaya pengembalian tubuh ya, secara alami. Dan setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian kepala. Caranya ya, daerah dahi kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari alis itu sampai ke dahi dan bahkan sampai ke ujung rambut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kedua telinga ditarik-tarik ya, dan rambut juga ditarik-tarik. Itu seperti yang saya katakan tadi, maka migrain, vertigo akan sembuh ya, dengan cara seperti ini. Dan setelah itu kepala dipalingkan ke kanan, kemudian dilakukan pemijatan samping kepala sebelah kiri sampai ke leher kiri. Kita harus hati-hati juga dalam pemijatan tersebut karena berdekatan dengan kerongkongan ya. Dan setelah itu dipalingkan ke kiri dan dipijat pada sebelah kanan. Dan tak lupa kita beri dalam posisi telentang tersebut kita berikan pijatan punggung ya. Caranya dengan mengangkat kepala, kemudian punggung dipijat-pijat. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu dilanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya ya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan nanti juga kulit akan bersih dan asam laktat akan benar-benar terusir dari dalam tubuh khususnya tangan. Dan di samping itu kita berikan pijatan refleksi pada telapak tangan dalam posisi telentang ya. Caranya pada telapak tangan pada posisi tertentu dipijat dengan jari jemari kita. Sela-sela jari dipijat dan jari dipijat sambil ditarik-tarik lembut. Dengan demikian permasalahan pada tangan nanti akan selesai ya. Sambil dipijat, sambil pasien diajak ngomong ya, ditanya bagian mana yang menjadi keluhan dia ya. Juga benar-benar sesuai dengan permintaan dan keluhan. Caranya seperti ini ya, secara berulang-ulang terus-menerus kita pijat ya. Pijat refleksi atau pijat urut ini berbeda dengan pijatan yang lain ya, karena harus dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok-gosok permukaan kulit ya.
Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan tangan bagian kanan. Caranya sama pada tangan kiri. Tangan dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Peredaran darah nanti juga akan bisa lancar ya, dan ini merupakan stimulasi saraf juga ya. Telapak tangan diberikan pijatan refleksi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat dan sela-sela jari dipijat-pijat serta jari dipijat sambil tarik-tarik. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Mungkin Anda mempunyai keluhan seperti ini ya, silakan ya dipijat dengan cara seperti ini, maka tangan Anda nanti juga akan sembuh ya. Kemudian setelah itu tangan dilipat ke depan dan dipijat pada pangkal tangan ya, pangkal lengan. Setelah itu ya kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien ya, kurang lebih 2 atau 3 kali. Ini akan memberikan efek atau stimulasi kesetimbangan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tadi, pasien dimiringkan kiri ya, dan dipijat di pangkal lengan itu sampai nanti ke bawah. Dan untuk memastikan bahwa dari samping pun tidak ada yang terlewatkan pemijatan ini. Proses pemijatan ini dari arah manapun tidak ada yang terlewatkan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan setelah itu kita berikan treatment seperti ini, menarik kaki, ya, bahkan kedua kaki nanti dipijat-pijat dengan kita. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada ini. Dan setelah itu ya dilakukan pemijatan arah sebaliknya, ke kanan dan bagian kiri dipijat seperti ada pada bagian kanan tadi. Kita tetap pijat-pijat lagi dari samping. Kaki ya lipat serta pijat-pijat ya. Dan treatment yang seperti ini. Dan setelah itu kedua kaki dilipat dan dipijat seperti ini. Diberikan treatment seperti ini ya. Nah, saya kira cukup jelas ya prosesnya. Anda bisa menyaksikan. Setelah itu dilanjut pada langkah yang ketiga ya. Pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya ya, si pasien diminta untuk duduk bersila dan kemudian dipijat dari pinggang sampai punggung secara berulang-ulang ya. Ya terjadi permasalahannya, kita ulang-ulang sehingga pijatan ini tidak ada yang terlewatkan, efektif dan hasilnya memuaskan ya. Benar-benar pasien apabila bisa sembuh dari rasa capek dan
bahkan sembuh dari penyakitnya, karena pijatan ini adalah di samping sebagai upaya untuk preventif pencegahan juga sebagai kuratif untuk penyembuhan dari penyakitnya. Dan kepala kita berikan treatment ya seperti itu, dan kemudian kita treatment seperti ini dengan menumpu ya, lutut kita, dan kita tarik ke belakang bagian tubuh masa tersebut dan bisa dikeretek, dan kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.